Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini materi kita adalah tentang menggambar dan menghitung sudut dalam ruang. Yang pertama, mengenai definisi sudut sendiri. Sudut dalam dimensi 3 mengambil dasar pada sudut antara dua garis yang berpotongan. Jadi dasarannya ini pada dua garis yang berpotongan. Nah, di mana yang dimaksud dengan sudut antara dua garis yang berpotongan adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Kita cek untuk yang awal. Ini contoh yang pertama. Misalkan di sini ada garis G dan garis H. Nah, yang dinamakan sudut ini antara dua garis ini namanya sudut. Kita namakan sudut alfa. Kemudian apabila dalam garis itu, misalkan ini ada garis G dan garis H, terbentuk beberapa sudut. Misalkan garis sudut beta, ini sudut yang lain. Nah, mana yang akan kita ambil atau mana yang dimaksud dengan sudut itu adalah sudut yang terkecil. Jadi di sini yang dimaksud sudutnya adalah sudut alfa, bukan yang beta. Kita ke contoh soal di sini. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 terdapat titik P yang merupakan perpotongan EG dan HE. Kita buat dulu titik P, di mana titik P di sini adalah perpotongan diagonal EG dan HE. Nah, tentukan jika sudut antara AP dan AC adalah alfa. Nah, kita tentukan di sini AP. Nah, di sini ya AP dengan AC di sini adalah alfa. Ini merupakan sudutnya. Tentukan nilai dari cos A. Tentu ingat bahwa untuk nilai sin, cos, dan tan itu akan ada hubungannya dengan segitiga siku-siku. Nah, misalkan ini ada segitiga siku-siku, ini alfa. Tentu harus kita perhatikan adalah kalau sin adalah demi ya, cos sami, tan desa. Artinya apa? Kalau misalkan ini ada X dan ini Y, ini R, yang dinamakan sin adalah depan miring, berarti X per R, depannya sudut ya. Kemudian cos berarti samping miring. Kemudian yang tan adalah depan samping, yaitu X per Y. Ini perlu kalian pahami. Nah, kita kembali lagi ke soal. Jadi di sini diketahui rusuknya adalah 8 cm. Kemudian karena ini sudah terbentuk seperti ini dan kita disuruh untuk mencari nilai cos. Nah, di sini sudah saya buatkan ini tegak lurus PQ ya. Jadi ini siku-sikunya di sini. Nah, sedangkan PQ sendiri sejajar dengan rusuk-rusuk berarti nilainya 8. AQ sendiri perhatikan di sini merupakan setengah dari AC. AQ merupakan setengah dari AC, di mana AC sendiri adalah diagonal bidang, yaitu rusuk per akar, rusuk kali akar 2, yaitu 8 akar 2 menghasilkan 4 akar 2. Nah, di mana AQ sendiri adalah 4 akar 2. Nah, karena yang diminta adalah nilai cos, sedangkan cos sendiri ketika kita melihat gambar ini, nilai cos adalah AQ per AP. Mana yang komponen yang kurang, yaitu nilai dari AP. Nah, karena AP ini miring, berarti kita mencarinya lewat teorema Pythagoras. Nah, kita bisa mengecek lewat Pythagoras dan akhirnya menghasilkan 4 akar 6. Nah, tinggal kita susun. Cos alfa adalah AQ per AP. Kita susun, berarti 4 akar 2 per 4 akar 6. Kita rasionalkan, dia menjadi setengah akar 3. Sepertiga akar 3. Nah, berikutnya untuk bagaimana dengan sudut yang dari dua garis yang tidak berpotongan atau yang bersilangan. Perhatikan di sini, sudut antara garis G dan H yang bersilangan adalah sudut antara garis G aksen dan H, di mana G aksen adalah proyeksi G pada bidang W dan garis H terletak pada bidang W. Maksudnya apa? Nah, perhatikan, misalkan ada suatu soal di mana ada garis G dan garis H yang terletak pada bidang yang berbeda, kita disuruh untuk menghitung sudut di antara dua garis tersebut. Nah, langkahnya adalah kita harus mencari proyeksi atau bayangan dari G. Artinya kan yang dari G ini kita proyeksikan atau kita bayangkan di bidang ini, bidang yang sama dari garis H.
kebetulan ketika ini diproyeksikan atau kita cari yang sejajar, kita buat di sini yang sejajar dengan garis G, kita buat yaitu garis G aksen. Nah, karena sudah membuat G aksen di sini, tinggal kita mencari di sini ada garis H dan garis G. Kita cari, kita ambil sudut yang terkecil. Nah, ini adalah sudut alfa yang merupakan sudut di antara garis G dan H. Bisa dipahami ya? Nah, kita ke contoh soal ini. Pada kubus ABCDEFGH, tentukan sudut antara AC dan FD. AC dan FD. Nah, ini merupakan dua garis yang bersilangan di mana tidak berpotongan ya. Jadi ini ada AC dan ada mana ini FD. Langkahnya adalah AC kita geser yang sejajar dengan AC sendiri, yaitu di garis MN, bantuan ini ya. Jadi ini sebenarnya bantuan. Nah, akhirnya kalau misalkan ini kita lihat dari sudut pandang ini akan terlihat seperti ini. Ini F, ini alfa, dan ini N. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti ini adalah sudut siku-siku yang artinya nilai dari alfa adalah 90 derajat. Perhatikan contoh soal lagi di sini. Jadi ada kubus ABCDEFGH, tentukanlah sudut antara AH dan DB. Ada garis AH, ada garis DB di sini. Nah, langkahnya juga sama. Kita tarik garis AH atau kita geser yang sejajar dengan AH yang bisa berpotongan dengan garis DB. Nah, kebetulan di sini kalau kita tarik garisnya kan menjadi di sini DG. Akhirnya menghasilkan suatu sudut alfa di sini. Nah, kita perhatikan kenapa bisa menjadi 60 derajat di sini. Karena BG merupakan diagonal bidang, BD juga diagonal bidang, dan GD juga diagonal bidang. Yang artinya apa? Ketika sama-sama diagonal bidang atau nilainya sama, karena ini putus, berarti ini merupakan segitiga sama sisi. Yang artinya kalau misalkan jumlah seluruh segitiga ini kan 180 sudutnya. Kalau sama sisi berarti ini kan sama semua. Artinya 180 dibagi 3 akhirnya menghasilkan 60 derajat. Nah, ini bisa kalian coba untuk kerjakan di latihan soal di buku catatan ya. Perhatikan balok berikut, tentukan nilai sinus antara ruas garis AB di sini. Nah, ini ada suatu garis AB dengan FH. Nah, ini merupakan dua garis yang bersilangan. Kalian cari nilai sudutnya. Kemudian berikutnya sudut antara garis dan bidang. Nah, sebenarnya konsepnya tetap sama ya. Jadi jika garis G tidak tegak lurus pada bidang V, maka sudut antara garis G dan bidang V adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis G dengan proyeksi garis G pada bidang V. Maksudnya apa? Jadi di sini ada suatu bidang, ini bidang V dengan garis G. Nah, kebetulan karena ini memotong ya, jadi ada suatu garis yang memotong suatu bidang. Nah, bidang yang sudut yang terbentuk, kita cari sudut yang lancipnya. Jadi yang di sini atau sudut terkecilnya. Kebetulan kalau di sini kan bukan sudut lancip. Nah, jadi yang dimaksud sudut antara garis dan bidang adalah sudut lancipnya yang ada di sini. Kita ke contoh soal di sini. Perhatikan kubus ABCDEFGH, tentukan sudut antara AH dengan bidang BDHF. Nah, ini bidang diagonal ya. Nah, langkahnya AH ini kita proyeksikan di seperti ini ya. Misalkan ini ada suatu bidang, jadi misalkan ini ada garis. Nah, misalkan memotong di sini. Ini garis ini kita proyeksikan ke bidang. Proyeksi itu bayangan. Akan menghasilkan garis di sini. Nah, ini merupakan bayangan dari garis miring ini. Nah, ini akan membentuk suatu segitiga. Ini juga sama. Jadi di sini misalkan kita proyeksikan untuk AH di sini. Dia akan menjadi PH. PH merupakan proyeksi dari AH, yang artinya ketika sudah seperti ini akan terbentuk suatu sudutnya di sini. Bisa dipahami ya. Nah, baru kita mencari karena ini siku-siku ya. Nah, akhirnya baru kita cari nilai dari AH-nya berapa. Kebetulan AH ini merupakan diagonal
bidang, jadi nanti di akar 2, kemudian kita mencari nilai AP sendiri. AP sendiri setengah dari diagonal bidang. Bisa dipahami ya. Kemudian ini contoh selanjutnya, nah bisa kalian pahami di sini. Pada kubus ABCDEFGH, misalkan alfa adalah sudut antara EC dan BDHF, tentukan nilai dari sinus alfa. Tidak bisa kalian pahami sendiri. Nah, yang terakhir yaitu sudut antara dua bidang. Sebenarnya konsepnya sama ya. Sudut antara dua bidang V dan B yang berpotongan menurut garis S adalah sudut antara garis A dan B yang berpotongan di P pada garis S, di mana A pada V dan A tegak lurus pada S, sedangkan B pada W dan B tegak lurus pula pada S. Nah, ini dia tegak lurus dengan S, nah ini juga dia tegak lurus dengan S. Ini merupakan sudutnya. Nah, contoh-contoh soalnya dapat kalian pelajari. Ini sudah saya berikan beberapa contoh soal. Nah, terutama yang terakhir ini ya. Pada kubus ABCDEFGH, misalkan alfa adalah sudut antara bidang BDE dan BDG, tentukanlah nilai cos alfa. Nah, misalkan panjang rusuk di situ 6, maka pada segitiga EPG, kita perhatikan segitiga EPG berlaku EG karena dia diagonal bidang berarti 6 akar 2. EP sendiri dapat kita cari dari sini. Ya, EP sendiri dapat kita cari dari AP merupakan yang setengah diagonal bidang, ini 3 akar 2, AE sendiri kan rusuknya 6, akhirnya EP ketemu 3 akar 6. Nah, GP sendiri juga sama nilainya dengan EP yang juga 3 akar 6. Nah, karena bentukannya di sini bukan segitiga siku-siku, kita tidak bisa langsung nilai sinus. Oh, sinus depan miring, cos samping miring. Kita tidak bisa seperti itu. Akhirnya di sini kita bisa menggunakan untuk mencari nilai kosinus atau sinus, kita menggunakan aturan kosinus. Jadi semua soal tidak serta-merta menggunakan segitiga siku-siku ya dalam penyelesaiannya. Jadi dibuka lagi materi-materi yang sudah diperoleh kelas 10 matematika wajib. Di situ ada beberapa aturan yang dapat kalian gunakan untuk mencari nilai sinus kosinus tangan suatu sudut alfa atau beta atau yang lain. Nah, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti hubungi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.